Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31 di bawah sorotan tema yaitu selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Manusia cenderung untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan cara yang cepat, tidak repot, dan mudah. Terhimpit dalam masalah membuat manusia menguras otak, pikiran, bahkan kekuatan dan harta benda atau kekayaan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Intinya, kemampuan pribadi dipakai dan diyakini berfaedah atau bermanfaat untuk membantu dan menjadi kekuatan dalam mencari jalan keluar dari setiap persoalan. Jemaat kekasih Tuhan, persoalan juga dialami oleh bangsa Israel seperti dalam bacaan kita pada saat ini, di mana bangsa Israel yang terdesak dengan perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Segala macam usaha untuk menghabisi bangsa Israel telah dilakukan oleh Firaun, tetapi segala macam usahanya semuanya itu gagal karena bangsa Israel selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Setelah mendengar informasi bahwa di bawah pimpinan Musa bangsa Israel melarikan diri, maka Firaun memerintahkan pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Pergumulan yang bertubi-tubi datang kepada bangsa Israel, sehingga membuat bangsa Israel menjadi trauma, sehingga mereka ingin bebas dari tangan bangsa Mesir. Sebagai pemimpin umat, pastilah sebagai manusia biasa, Musa merasa pesimis walaupun di hadapan umat Musa terlihat sangat beriman. Seperti yang dikatakan dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Musa sendiri tidak mengerti apa maksud Tuhan yang menempatkan bangsa Israel dalam situasi seperti itu. Sehingga untuk menjawab rasa takut Musa, Allah memerintahkan Musa untuk membelah laut Teberau yang akan mereka lewati dalam pelarian mereka. Dan tujuan Allah agar supaya Firaun dan bangsa Mesir sadar bahwa Allah Israel itu benar-benar Tuhan dan punya kuasa melebihi dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Dengan rasa pesimis sebagai pemimpin umat, Tuhan menjawab doa Musa dengan uluran tangannya sendiri. Kuasa Allah meliputi kehidupan Musa sebagai utusan Tuhan dan keberpihakan Tuhan terhadap umat yang Musa pimpin. Tanda Allah yang menjadi perantara adalah angin timur yang keras yang
dikerjakan oleh Allah sendiri. Angin dan juga laut patuh kepada Tuhan. Orang Israel dapat melewati laut Teberau. Orang Israel berjalan di tempat kering dengan tiang awan, sedangkan di kiri kanan mereka air dijadikan tembok untuk melindungi mereka. Dan tidak cukup sampai di situ. Allah menunjukkan kuasanya dengan memusnahkan pasukan Firaun di depan mata bangsa Israel sendiri. Dengan tujuan supaya bangsa Israel sadar dan malu kepada Tuhan. Sebab sebelumnya mereka telah meragukan akan kuasa Tuhan. Dan Tuhan juga ingin dengan peristiwa itu bangsa Israel mau bertobat dan menaati Tuhan di bawah kepemimpinan Musa. Dan lewat peristiwa-peristiwa itu, inilah yang menguatkan iman mereka akan janji yang kelak akan digenapi, karena mereka telah dibawa keluar dari Mesir dengan penuh kemenangan. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai manusia biasa, kita juga mengalami berbagai tantangan dan pergumulan dalam hidup. Seakan-akan kita tidak berdaya, tidak sanggup apabila tantangan hidup itu selalu datang silih berganti. Belum selesai yang satu, persoalan yang lain timbul lagi. Bahkan sikap yang sama yang dilakukan bangsa Israel juga pernah kita lakukan. Seperti marah, kecewa, bersungut-sungut, dan tidak jarang kita juga menyalahkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, kita dapat belajar dan kita diingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya bergumul dalam masalahnya sendiri. Allah tahu kapan waktunya untuk bertindak dan memberikan jalan keluar. Sesuatu yang tidak mungkin akan dijadikan mungkin dengan kuasa Allah. Dan Tuhan bisa memakai apa saja untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Seperti yang diceritakan pada pembacaan kita, seperti alam, yaitu air laut dengan perantaraan angin timur di laut Teberau. Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya agar kita sadar bahwa walaupun Allah tidak kelihatan, tapi kuasa dan mujizatnya nyata bagi umatnya. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada dalam persoalan dan juga pergumulan, jangan pernah kita andalkan kekuatan kita. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu untuk melewati semua persoalan yang kita hadapi dalam dunia ini.
jemaat Tuhan, selalu andalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam menghadapi tantangan-tantangan dan juga pergumulan dalam dunia ini. Dan selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan dan juga tantangan-tantangan